Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi SD ITS Syukriyah? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustazah Diah Pangestuti atau biasa dipanggil dengan Ustazah Diah. Ustazah mengajar bidang studi IPA kelas 5A sampai dengan kelas 5F. Baik, kita langsung mulai ya pembelajaran hari ini. Tema ke-1 IPA kelas 5 yaitu tentang sistem gerak hewan dan manusia. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pengetahuan yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk keterampilan, yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Peta konsep dari materi ini tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Pada hewan nanti kita akan mempelajari organ gerak ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan kita juga akan mempelajari organ gerak manusia, yaitu terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Rangka manusia sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala, rangka anggota gerak, dan rangka badan. Sedangkan otot manusia terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang terakhir kita akan mempelajari sendi manusia berdasarkan arah geraknya. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa nama hewan pada gambar di samping? Ya, benar. Hewan tersebut adalah kucing. Apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan di samping? Ya, benar. Kucing adalah hewan yang lucu. Kucing memiliki bulu yang tebal dan kucing dapat berlari dengan cepat. Mengapa kucing bisa berlari dengan cepat? Jawabannya, kucing dapat berlari dengan cepat karena kucing didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kucing beserta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan makhluk hidup dengan alat gerak yang berbeda-beda. Ada ular yang menggunakan perutnya, ada kucing yang berlari dengan cepat menggunakan 4 kakinya. Ada ayam yang dapat
menangkap cacing dengan jari-jari kakinya. Allah menciptakan beragam alat gerak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk untuk manusia. Allah memberikan alat gerak kepada kita berupa 2 buah kaki dengan segala manfaat dan kelebihannya. Ucapkanlah selalu hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Organ gerak bertujuan untuk berlari, melompat, memegang, berjalan, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia terdiri dari 2 macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif terdiri dari tulang, sedangkan organ gerak aktif terdiri dari otot. Kedua organ gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua organ gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Alat gerak hewan dan kegunaannya. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu avertebrata atau invertebrata dan vertebrata. Jadi teman-teman, kalau ada di buku yang menyebutkan avertebrata atau invertebrata, itu sama saja ya. Nah, apa perbedaannya? Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi ingat, yang ada kata a dan in berarti itu yang tidak memiliki tulang belakang, supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Nah, ini ada beberapa contoh hewan-hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama ada ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan sirip ekor. Kegunaannya untuk berenang. Contohnya ada ikan gurame, hiu, dan nila. Yang kedua ada amfibi. Contohnya itu adalah katak, contoh hewannya ya. Katak bergerak dengan kaki depan dan kaki belakangnya. Berfungsi untuk melompat dan berenang. Yang ketiga ada reptilia. Alat gerak berupa 4 buah kaki yang berfungsi untuk berjalan. Contohnya ada kadal dan buaya. Yang keempat, hewan aves. Hewan aves ini memiliki alat gerak berupa 2 kaki dan sayap. Kegunaannya untuk berjalan dan terbang. Contohnya ada ayam, bebek, dan burung.
Yang kelima ada hewan mamalia. Memiliki 4 buah kaki yang berfungsi untuk berjalan. Contohnya ada kuda, sapi, dan kucing. Nah, di sini ada contoh gambar rangka dari hewan ikan. Lihat ya, ini ikan memiliki tulang belakang. Ini adalah tulang belakangnya, makanya ikan tergolong dalam hewan vertebrata. Ikan memiliki sirip ekor dan sirip punggung yang berfungsi untuk berenang. Kemudian ini adalah rangka dari hewan katak. Lihat ya, katak memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Bentuk kaki yang seperti ini memudahkan katak untuk melompat. Dan ini adalah tulang belakang dari katak. Kemudian ada gambar rangka dari hewan ular. Lihat ya, ular itu termasuk hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Ini adalah tulang belakangnya yang panjang. Jadi jangan salah kira, ternyata ular juga memiliki tulang belakang. Kemudian ini adalah rangka dari hewan burung. Burung memiliki sayap. Nah, ini adalah tulang sayapnya. Dan memiliki 2 kaki yang berfungsi ketika burung hinggap di pohon. Lihat, ini adalah tulang belakang atau tulang punggung dari burung. Kemudian ada gambar rangka dari kelinci. Kelinci ini termasuk vertebrata dan ini adalah gambar tulang belakangnya ya. Nah, bentuk kaki yang seperti ini panjang, ini memudahkan kelinci untuk melompat seperti katak ya. Jadi bentuk rangka yang seperti ini memudahkan hewan untuk melompat. Kaki depannya lebih pendek dibandingkan dengan kaki belakangnya. Nah, selanjutnya ada contoh hewan avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada belalang, siput, cacing tanah, ubur-ubur, dan gurita. Kita langsung lihat saja ya gambarnya. Nah, ini. Jadi ini adalah hewan belalang. Hewan belalang memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki-kaki depannya. Sehingga kaki yang seperti ini memudahkan belalang untuk melompat. Belalang tidak memiliki rangka dalam, dia hanya memiliki rangka luar. Kemudian ada hewan siput. Nah, siput ini juga termasuk hewan avertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang. Siput bergerak dengan otot-otot yang ada di perutnya. Kemudian contoh yang lainnya ada cacing tanah. Nah, cacing ini walaupun bentuknya mirip seperti ular panjang, tetapi cacing tidak memiliki tulang belakang. Dia bergerak menggunakan otot-otot yang ada di badannya ini. Kemudian ada gurita. Gurita ini memiliki
lengan-lengan yang panjang yang memudahkan dia ketika berenang di dalam air. Otot-ototnya ini berada di lengan-lengannya ini. Jadi dia tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini bergerak menggunakan otot-otot yang ada di bagian mangkoknya ini. Jadi dia ketika berenang di dalam air ini akan membuka dan menutup seperti ini.